Nabi mengingatkan orang yang berada di dalam jaminan Allah itu jangan coba-coba ada yang mengganggu dan menyakiti. Karena siapapun yang mengganggu dan menyakiti para hamba Allah yang sudah dijamin oleh Allah, dia akan diazab oleh Allah. Allah akan menuntut adanya azab bagi orang tersebut, dan di dalam kehidupan akhirat Allah akan sungkurkan, Allah akan benamkan wajah orang itu ke dalam neraka. Jadi sholat subuh itu kalau dilakukan secara konsisten, istiqomah, tidak pernah ditinggalkan, maka memiliki nilai yang sangat strategis bagi diri seorang hamba. Seorang hamba yang istiqomah menegakkan sholat subuh, maka dia akan memiliki banyak kelebihan. Di antaranya, sholat subuh itu kana masyhuda. Sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, orang yang tidak pernah tinggal sholat subuh, maka dia dijamin untuk masuk ke dalam surga. Karena sholat subuh, kata Nabi, salah satu dari sholatul bardaini, salah satu dari dua sholat pada saat yang dingin, di samping sholat asar. Kemudian yang ketiga, siapapun yang konsisten istiqomah menegakkan sholat subuh, fi zimmatillah, dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istiqomahlah kita dalam menegakkan sholat subuh kita. Jangan lagi pernah meninggalkan sholat subuh. Jadi jalan kedua untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah istiqomah menegakkan sholat subuh, sehingga kita masuk menjadi bahagian dari para hamba Allah yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jalan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga adalah selalu membaca basmalah sebelum makan dan minum, dan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin setelah selesai makan dan minum. Mengucapkan basmalah sebelum makan dan minum, dan mengucapkan hamdalah setelah kita makan dan minum, ini kelihatannya begitu sederhana. Tapi dalam prakteknya banyak sekali para hamba Allah yang waktu dia makan atau minum lupa membaca basmalah. Setelah dia selesai makan dan minum, lupa pula dia mengucapkan tahmid atau hamdalah atau alhamdulillah, memuji kepada Allah. Dan ini bisa kita melakukan crossing check, cek silang terhadap praktek hidup kita sendiri. Berapa sering kita lupa baca basmalah sebelum kita makan? Berapa sering kita lupa mengucapkan alhamdulillah setelah kita selesai makan? Pasti kalau dihitung-hitung banyak juga jumlahnya. Padahal untuk bisa bertakarub mendekatkan diri kepada Allah sehingga mendapatkan ridha Allah, itu dibutuhkan persyaratan. Kalau kita selesai makan, jangan lupa mengucapkan hamdalah
atau kalimat tahmid atau alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merujuk kepada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi, sesungguhnya Allah la yarda, sungguh ridha, anil 'abdi, kepada seorang hamba, ayakulal aklata, apabila dia memakan suatu makanan, fayahmaduhu 'alaiha, maka kemudian dia bertahmid, memuji kepada Allah atas makanan yang baru selesai dia makan itu. Wa yashroba syarbata, kalau dia minum suatu minuman, fayahmaduhu 'alaiha, dia tidak lupa untuk bertahmid atas minuman yang baru saja dia minum. Jadi membaca hamdalah atau alhamdulillah, bertahmid memuji kepada Allah setiap kali kita selesai makan dan minum, ini mendatangkan ridha Allah kepada diri kita. Dengan demikian itu menjadi wasilah, menjadi perantaraan untuk kita bisa bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga memulai sesuatu dari perbuatan yang baik, termasuk di dalamnya makan dan minum, dengan mengucapkan basmalah, bismillah, dengan nama Allah, maka itu membuat keberkahan dari apa yang kita makan, dari apa yang kita minum tidak terputus. Sehingga kalau kita ingin bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah, salah satu jalan yang harus kita tempuh, jangan pernah lupa mengawali makan dan minum dengan mengucapkan basmalah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupakan hamdalah, bertahmid memuji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, setiap kali kita selesai makan dan selesai minum. Dan hal itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita itu kelak apabila dia dewasa, sudah kena beban taklifi, dia bisa mengamalkan sesuatu yang diajarkan di dalam ajaran Islam, yaitu menggapai ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui membaca basmalah sebelum makan dan minum, dan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin setelah makan dan minum. Termasuk kita mengingatkan pada diri kita sendiri, karena setan pasti hadir pada saat kita akan makan atau akan minum. Kemudian setan memperdaya agar kita lupa membaca bismillah pada waktu kita akan makan dan minum. Dan setan juga pasti akan melalaikan kita. Begitu kita sudah selesai, maka setan mendatangkan dua hal. Yang pertama, mendatangkan sendawa. Kemudian yang kedua, mendatangkan rasa kantuk. Sehingga selesai makan, selesai minum, yang terdengar sendawa bukan tahmid kepada Allah. Selesai makan, selesai minum, kita tidak mengucapkan alhamdulillah, tapi kita menguap, yang timbul rasa kantuk.
Sehingga tahmid memuji kepada Allah itu pun terlupakan oleh kita. Padahal itu bahagian dari jalan untuk kita bisa bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah segera bertaubat apabila seorang hamba telah melakukan dosa yang besar. Untuk menjelaskan hal ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengutip hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, yabsutu yadahu billail, mengulurkan kemahakuasaannya pada waktu malam, liyatuba masiun nahari, agar orang-orang yang berbuat dosa besar di siang hari itu bertobat kepadanya di malam hari. Wayabsutu yadahu binahari, dan Allah pun mengulurkan kemahakuasaannya pada siang hari, liyatuba masiul laili, kepada orang-orang yang telah berbuat dosa besar di malam hari untuk bertobat. Hatta tadlu asyamsu, hal itu berlangsung sampai matahari terbit, min maghribiha, dari arah tempat terbenamnya. Jadi pada waktu malam Allah mengulurkan kemahakuasaannya, berharap-harap para hambanya yang berbuat dosa besar di siang hari berkenan untuk bertobat di malam harinya. Dan pada saat di siang hari Allah menjulurkan kembali kemahakuasaannya, berharap-harap agar para hambanya yang telah berbuat dosa besar di malam harinya, agar mereka itu bertobat di siang harinya. Allah menanti-nanti hal itu hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit, min maghribiha, dari tempat terbenamnya. Jadi sampai dunia ini nanti matahari terbit di barat, baru Allah tidak lagi menjulurkan kemahakuasaannya untuk menerima taubat para hamba. Namun sebelum matahari itu terbit di barat, Allah siang dan malam menjulurkan kemahakuasaannya dengan harapan para hambanya yang telah berbuat dosa-dosa besar itu hendaknya mereka bertobat, karena azab Allah dikarenakan dosa-dosa besar itu dalam kehidupan akhirat begitu pedih dan menyengsarakan. Jadi Allah menanti siapa di antara hamba-hambaku yang telah berbuat dosa besar di siang hari, hendaklah dia datang untuk bertobat kepadaku. Di siang hari Allah juga menanti-nanti siapa di antara hamba-hambaku yang telah berbuat dosa besar di malam harinya, hendaklah dia datang bertobat kepadaku. Siang dan malam Allah terus menanti, karena kasih sayang Allah itu mendahului murkanya. Sampai kapan penantian Allah? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Kalau sudah matahari terbit dari tempat terbenamnya, matahari yang biasanya terbit di timur kemudian sudah terbit di barat, maka tertutuplah pintu tobat itu. Jadi kalau di suatu hari kelak dalam kehidupan akhirat seorang hamba Allah itu diazab di dalam neraka yang menyengsarakan itu,
bukan kesalahan Allah, tapi kesalahan murni dari para hambanya sendiri, di mana Allah siang dan malam selalu membentangkan kemahakuasaannya, menanti tobat-tobatnya para hamba yang sudah berbuat dosa besar pada siang dan malam, namun mereka tidak kunjung datang untuk bertobat kepada Allah.